Hai Silul Tuber. Sejak masih sekolah, kita sudah dicekoki dengan mata pelajaran sejarah yang menjelaskan bahwa Indonesia dijajah selama 350 tahun lamanya. Padahal faktanya, bumi Indonesia itu sangat luas dan tidak semua wilayah Indonesia berhasil dikuasai Belanda. Ada daerah di Indonesia yang sulit ditaklukkan penjajah. Lantas di mana sajakah daerah di Indonesia yang paling sulit ditaklukkan penjajah ketika perang kemerdekaan? Untuk lebih jelasnya, mari tonton terus video ini sampai habis agar mendapatkan informasi yang lengkap. Dan jangan lupa tekan tombol like jika suka, tekan tombol subscribe jika belum, dan bagikan video ini ke teman-teman Anda. Setuju? Nias. Suku Nias adalah salah satu suku yang dikenal dengan budaya bertarungnya. Jauh sebelum Belanda akhirnya masuk dan membuat kekacauan, masyarakat Nias sudah terbiasa berperang. Saat Belanda mulai memasuki kawasan Nias, mereka diserang habis-habisan oleh para petarung dari Nias yang memang selalu waspada dengan pendatang yang mencurigakan. Wilayah yang paling sulit ditaklukkan di Nias adalah Kabupaten Nias Selatan, tepatnya di Orahilifau, Banua Raja Lahilu Ufau yang secara administratif kini dikenal sebagai Desa Orahilifau di Kecamatan Vanayama, Kabupaten Nias Selatan. Belanda harus menelan kekalahan berkali-kali saat melawan petarung-petarung dari Nias. Tak terhitung jumlahnya, berapa kali orang-orang dari suku Nias Selatan berhasil mengusir Belanda dari tanah kelahiran mereka. Hingga akhirnya Belanda memberi julukan kepada Lahiluu sebagai De Verdrijver der Hollanders yang memiliki arti pengusir orang-orang Belanda. Tapi tahun 1864 menjadi tahun efektifnya Belanda menguasai Nias. Jika dihitung, Belanda butuh waktu 171 tahun dari tahun 1693 hingga 1864 untuk bisa benar-benar menguasai Nias. Aceh. Aceh merupakan daerah yang menyimpan banyak keistimewaan. Selain pemberlakuan syariat Islam, Aceh menjadi suatu daerah yang paling sulit untuk dikuasai Belanda. Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh ini telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 yang disahkan oleh Presiden RI ketiga Baharudin Yusuf Habibie pada 4 Oktober 1999. Ada beberapa pertimbangan yang menjadikan Aceh begitu istimewa dan membuat Belanda kalang kabut. Salah satunya adalah kehidupan religius rakyat Aceh yang telah membentuk sikap pantang menyerah dan semangat nasionalisme dalam menentang penjajah dan mempertahankan kemerdekaan. Hal ini merupakan kontribusi yang besar dalam menegakkan NKRI. Diketahui Belanda baru menguasai kawasan Aceh pada tahun 1912 atau 33 tahun menjelang negeri ini akhirnya menyatakan proklamasi. Pada saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, tanggal 17 Agustus 1945, Aceh memberikan dukungannya yang luar biasa. Dukungan ini dinyatakan dengan kerelaan menyerahkan harta dan nyawa untuk tegaknya NKRI. Perjuangan untuk mengusir penjajah Belanda di Medan area Sumatera Utara dan membeli 2 pesawat terbang untuk perjuangan menegakkan kedaulatan negeri ini merupakan bukti kesetiaan masyarakat Aceh kepada Republik Indonesia. Tapanuli. Keinginan penjajah Belanda untuk menguasai kawasan samudera secara utuh harus dibayar mahal dengan terkurasnya sumber daya dan pasukan yang mereka miliki kala itu. Hal ini tidak lepas dari gigihnya perlawanan kerajaan Batak atas aksi penjajahan yang mereka lakukan. Tidak heran jika daerah Tapanuli menjadi daerah di Indonesia yang paling sulit ditaklukkan penjajah Belanda. Perang antara kerajaan Batak dan Belanda mulai terjadi di tahun 1878 dan berakhir dengan kekalahan Raja Sisingamaraja XII di tahun 1907
setelah Sisingamaraja 12 gugur di medan perang. Gugurnya Sisingamaraja 12 membuat Belanda berhasil menguasai Tapanuli. Semenjak kekalahan itu, kawasan Tapanuli dan sekitarnya secara otomatis menjadi daerah kekuasaan Belanda secara resmi. Tapi meskipun sudah bisa menguasai wilayah itu, para penjajah Belanda ini tidak bisa tidur tenang karena selalu ada riak perlawanan kecil yang membuat mereka pusing. Sehingga bisa dikatakan tidak mudah menaklukkan daerah satu ini di Perang Kemerdekaan. Bali. Belanda sebenarnya sudah lama ingin menduduki Bali. Namun keinginan itu terhalang oleh hukum tawan karang yang berlaku di pulau tersebut. Setiap kapal asing yang terdampar di perairan Bali harus disita dan isinya terdampas beserta awak kapalnya. Akibat penerapan hukum tawan karang, Belanda beberapa kali merugi. Salah satunya adalah pada tahun 1844, ketika kapal mereka terdampar di pantai Sangsit yang termasuk wilayah kerajaan Buleleng. Kapal itu disita, isi dan muatannya dirampas. Para awak kapalnya pun menjadi tawanan. Selain hukum tawan karang, kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Dewata juga selalu berhasil memukul mundur company itu. Perang antara Belanda dan Bali berkecamuk sejak 1846 hingga 1908. Butuh waktu sekitar 62 tahun untuk Belanda baru berhasil menguasai Bali secara menyeluruh. Jambi. Jambi yang saat itu dikuasai oleh Kesultanan Jambi mulai dimasuki Belanda pada tahun 1833. Belanda ingin menguasai kawasan Jambi karena daerah ini kaya akan produksi rempah. Salah satunya yang paling dicari adalah lada. Saat itu lada sangat diincar karena rempah ini banyak diekspor ke beberapa negara di Eropa dengan harga selangit. Berbekal banyaknya pasukan dan juga senjata, Belanda baru mampu menguasai kawasan Jambi setelah 71 tahun. Kekuatan Kesultanan Jambi mulai melemah setelah memasuki masa periode Raja Toha Saifuddin bin Muhammad. Akhirnya Jambi memasuki masa kehancuran dan berhasil ditaklukkan oleh Belanda. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya.